Di pinggir hutan yang sunyi, berdiri rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Sebelum kita masuk ke kisah menyeramkan ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar kamu tak ketinggalan kisah horor berikutnya. Konon, rumah itu milik keluarga yang hilang secara misterius bertahun-tahun lalu. Warga desa mengatakan, setiap malam Jumat, lampu di lantai atas menyala sendiri, seolah ada yang masih tinggal di sana. Malam itu, Raffi dan teman-temannya memutuskan untuk membuktikan kebenaran rumor tersebut. Mereka membawa kamera dan senter, berniat membuat video eksplorasi. Tapi begitu memasuki pekarangan, hawa dingin langsung menusuk tulang. Pintu rumah berderit saat dibuka. Bau kayu lapuk dan debu memenuhi udara. Salah satu temannya, Dimas, tertawa gugup. Mungkin cuma tikus, katanya. Namun langkah kaki berat terdengar dari atas, membuat mereka langsung terdiam. Tangga menuju lantai 2 retak dan berdebu. Saat mereka menyalakan senter ke arah atas, terlihat bayangan hitam melintas cepat di antara ruangan. "Kau lihat itu?" bisik Raffi. Tak ada yang berani menjawab. Di ruang tamu, mereka menemukan foto keluarga yang tergantung miring. Wajah-wajah dalam foto itu pudar, kecuali satu anak perempuan di tengah. Matanya tampak menatap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari arah dapur. Tawa anak kecil yang pelan tapi menggema. Raffi berlari ke arah suara, namun ruangan itu kosong. Hanya ada boneka rusa duduk di kursi reot, tersenyum aneh ke arah pintu. Malam semakin larut. Salah satu kamera merekam bayangan samar di belakang mereka. Padahal semua berdiri di depan lensa. "Kayaknya kita harus keluar," bisik Dimas. Tapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat dari luar. Raffi mencoba menendangnya, namun tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar menuruni tangga. Pelan, tapi pasti, senter mereka berkedip, lalu mati bersamaan. Dalam kegelapan, mereka mendengar bisikan lirih. "Kalian datang terlalu jauh." Suara perempuan itu lembut, tapi terasa sangat dekat, seolah tepat di belakang mereka. Saat senter kembali menyala, di dinding terlihat tulisan dengan darah. "Kembalikan dia." Semua panik, kecuali Raffi yang merasa mengenali tulisan itu. Seperti tulisan di buku harian adiknya yang telah lama hilang. Dimas menemukan kamar terkunci di ujung lorong. Dari dalam terdengar suara isak tangis anak kecil. Mereka mendobrak pintu, tapi ruangan itu kosong. Hanya boneka yang sama kini duduk menghadap ke dinding. Boneka itu tampak basah, seperti baru saja dicuci darah. Raffi memungutnya, tapi boneka itu tiba-tiba membuka matanya. "Kau akhirnya datang," bisiknya. Semua menjerit ketakutan dan mundur perlahan. Lampu gantung di lengget-lengget bergoyang sendiri. Suara dentingan logam menggema dari dapur. Salah satu panci jatuh, dan di bawahnya mereka menemukan potongan rambut manusia yang masih segar. "Ini bukan lelucon," kata Raffi. "Rumah ini hidup." Udara di dalam rumah semakin tebal. Aroma busuk makin tajam. Mereka mencoba naik ke lantai atas, berharap menemukan jalan keluar melalui jendela. Di lantai atas ada kamar dengan tulisan pudar di pintu, "Jangan dibuka." Tapi Dimas yang panik membuka paksa pintu itu. Di dalamnya tergantung banyak foto keluarga, dan wajah mereka kini ada di salah satunya. Ketika mereka menatap lebih lama, wajah dalam foto mulai bergerak perlahan, tersenyum. Kamera Raffi merekam semuanya. Tapi tiba-tiba layar berubah gelap
dan terdengar suara anak kecil. "Sekarang giliran kalian." Raffi tersadar. Adiknya dulu hilang di hutan ini. Ia menatap boneka di tangannya dan menyadari satu hal, boneka itu milik adiknya. Tangannya bergetar, matanya mulai basah. "Kau di sini?" Selama ini, sosok kecil muncul di ujung ruangan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Ia mendekat perlahan, lalu memeluk Raffi sambil berkata, "Aku menunggumu." Udara mendadak tenang. Semua suara lenyap, hanya keheningan. Teman-teman Raffi melihatnya membeku di tempat. Wajahnya pucat. Mereka mencoba menariknya, tapi tubuhnya dingin seperti batu. Ketika mereka mundur, Raffi tiba-tiba membuka mata. Namun, matanya kini hitam legam. Mereka kabur keluar rumah. Tapi saat menoleh ke belakang, Raffi berdiri di jendela lantai 2, tersenyum. Ia memegang boneka itu erat-erat, dan dari dalam terdengar tawa anak kecil bercampur tangis. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu terbuka. Tidak ada siapapun di dalam, hanya satu kamera tergeletak di lantai. Merekam adegan terakhir, Raffi berjalan ke arah hutan bersama sosok kecil di sebelahnya. Sejak saat itu, setiap malam terdengar suara 2 orang berbicara lembut dari arah hutan. Beberapa warga yang penasaran mengaku melihat bayangan anak kecil dan seorang pria dewasa berjalan bergandengan tangan. Rumah itu kini dipenuhi tanaman liar, tapi lampu di jendela lantai 2 kadang menyala sendiri. Seolah ada yang pulang. Orang-orang hanya bisa berdoa agar mereka yang tinggal di sana akhirnya tenang. Namun sebagian warga percaya rumah itu masih menunggu tamu berikutnya. Mereka bilang, jika kamu berjalan melewati hutan dan mendengar tawa anak kecil di malam hari, jangan menoleh, jangan berhenti. Karena sekali kamu menoleh, mereka akan tahu kamu melihat mereka. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menjadi bagian dari penghuni rumah itu selamanya. Tapi ada pula yang mengatakan, rumah itu bukan tempat jahat. Ia hanya menahan jiwa-jiwa yang kehilangan arah, menunggu seseorang yang berani membawa mereka pulang. Seperti Raffi yang menemukan adiknya di kegelapan. Kini, rumah itu menjadi legenda. Tak ada yang tahu pasti apakah kisahnya nyata. Tapi setiap kali kabut turun dari hutan, bayangan 2 sosok kecil selalu terlihat berdiri di beranda. Satu besar, satu kecil. Seperti keluarga yang akhirnya bersatu kembali.